Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal OSNK Kimia tahun 2023. Langsung saja, mari kita lihat soalnya. Oke, kita baca dulu. Volume HCl pekat 37% B per B dengan massa jenis 1,184 gram per mililiter yang dibutuhkan untuk membuat 200 ml larutan HCl 3,0 molar adalah. So, di sini kita memiliki soal yang berhubungan dengan kalau di kimia itu namanya stoikiometri ya, atau perhitungan kimia. Cuman lebih spesifiknya ini materi tentang pengenceran. Nah, mari kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Di sini kita punya HCl pekat 37% B per B. B per B ini maksudnya adalah kadar massa. Nah, apa itu kadar massa? Artinya 37% HCl pekat ini jika ada 100 gram larutan, maka di dalamnya ada 37 gram HCl. Nah, itu ya arti dari 37%. Kita lanjutkan. Nah, HCl pekat ini memiliki massa jenis 1,184 gram per mililiter. Nah, larutan pekat ini mau diubah nih menjadi larutan HCl yang lebih encer dengan molaritas 3,0 sebanyak 200 ml. Nah, yang ditanyakan adalah volume HCl pekat yang diperlukan berapa, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin skema, itu ada larutan 1 di mana ini adalah yang pekat, kemudian ada larutan kedua yang encer. Pengenceran ini biasanya ditambahin air ya, atau ditambahkan pelarut. Kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui di larutan pertama atau HCl pekat. Yang pertama kita punya kadar massa, atau kita tulis saja persen massa gitu ya, 37%. Kemudian ada lagi ini massa jenis, kita biasa simbolkan rho. Rho kita punya 1,184 gram per mililiter. Terus yang ditanya ini adalah volume. Jadi V1 kita nggak tahu ya. Kemudian data larutan HCl encer. Larutan HCl encer itu yang ini ya, 200 ml 3,0 molar. Berarti kita bisa tuliskan di sini volumenya adalah 200 ml. Molaritasnya adalah 3,0 molar atau ya 3 molar gitu aja ya. Nah, untuk mencari V1 ini ada hubungannya nih antara larutan pekat dengan larutan encer. Hubungan matematisnya ya. Pengenceran itu seperti ini. Nah, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, mari kita identifikasi aja yang udah diketahui apa aja. V2, M2 kita udah ada di sini. Kita udah tahu. V1-nya kita belum tahu karena emang yang dicari. M1-nya secara eksplisit kita belum tahu. Nah, kalau kita masukkan, berarti ini akan menjadi M1 kali V1, tetap kita tulis M1 karena kita nggak tahu, V1 nggak tahu, kita tulis V1. Sama dengan M2, M2-nya kita tahu yaitu 3. Ini ya, 3. Kali V2-nya 200. Kita tulis M1 V1 600. Kalau kita mau mencari V1-nya, ya berarti ini V1 600 dibagi M1. Nah, untuk mencari V1 ini artinya kita harus punya nilai M1. M1-nya dapat dari mana? Ini data yang belum kita pakai. Persen massa sama rho. Hubungan persen massa sama rho dengan M itu dapat kita tuliskan secara matematis seperti ini. Nah, ini rho ini massa jenis, persen massa ini kadar massa, 10 nih ya angka 10 ya. MR, nah MR ini adalah massa molekul relatif dari zat atau larutan kita. Dalam hal ini HCl ya. Jadi MR-nya adalah massa molekul relatif HCl. Teman-teman bisa lihat untuk menghitung MR HCl, teman-teman harus punya data AR-nya H dan AR dari Cl.
ARH sendiri itu adalah 1, sementara ARCL adalah 35,5. Ini bisa dilihat di tabel periodik ya. Sehingga kalau HCl tinggal kita tambahkan. Ada 1H, ada 1 CL, jadi totalnya 1 ditambah 35,5 yaitu 36,5. Ini adalah MrHCl. Nah, langsung saja dari sini kita masukkan data yang diketahui pada soal untuk mencari M1. Rho atau massa jenis kita punya ini ya, 1,184 dikali persen massa 37%, 137 dikali 10. MR nya kita udah dapat 36,5. Nah, tinggal kita hitung pakai kalkulator. Oke, hasilnya sekitar 12, ya 12,00 sekian. Nah, kita bulatin aja 12 gitu ya. Nah, karena kita udah tahu M1, maka kita substitusikan nih ke sini. Biar dapat V1-nya. Jadi kalau kita masukkan ini V1 ini sama dengan 600 per M1. M1-nya ini tidak lain dan tidak bukan adalah 12,00 yang sudah kita hitung. Terusnya 12 ya. Jadi kalau kita hitung 600 bagi 12 adalah 50 ml. So, volume HCl pekat yang diperlukan untuk membuat HCl encer sebanyak 200 ml dengan konsentrasi 3,0 molar adalah 50 ml yang D. Ya. Thank you. Sekian video kali ini. See you next time.